Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Barakallah untuk anak-anak yang masih semangat belajar meski di rumah saja. Kali ini kita akan belajar kembali mendengarkan kisah sirah nabawiyah dan juga sirah para sahabat. Namun pada kesempatan kali ini dan beberapa pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan kisah tentang musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya, agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, agar kita terlindung dan terjaga dari perilaku, perkataan, dan perbuatan yang Allah dan Rasul-Nya tidak suka. Siapa saja musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya itu? Siapa yang tahu nama-nama tokoh yang memusuhi dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Ya, betul. Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal sama gak sih orangnya? Beda ya, nanti kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Ada lagi yang lain? Belum tahu? Baik, insya Allah nanti di pertemuan yang lain kita akan bahas satu persatu musuh-musuh Allah, sehingga kita akan belajar dari perbuatan mereka yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan tercela seperti itu. Baik, sekarang kita akan mulai dari tokoh yang pertama, yaitu Abu Lahab. Kita dengarkan kisahnya. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Urutan nasabnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Lebih dikenal dengan nama kunyah Abu Lahab. Dibandingkan nama aslinya, Lahab artinya menyala-nyala. Ada yang mengatakan bahwa yang menggelari Abu Lahab adalah ayahnya, Abdul Muttalib. Karena Abu Lahab wajahnya sangat cerah. Abu Lahab termasuk salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus penentang dakwah beliau. Sabab nuzul surat Al-Lahab diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika turun ayat Wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa. Beliau memanggil-manggil, Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Beliau panggil beberapa suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Jika ada yang tidak bisa datang, mereka mengirim utusan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Datanglah Abu Lahab dan beberapa suku Quraisy. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai nasihatnya. Beliau bersabda yang artinya, bagaimana menurut kalian jika saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Mereka serentak mengatakan, ya, kami mempercayainya. Kami tidak pernah menilai kamu kecuali orang yang benar. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, utusan sebelum adanya azab. Mendengar ceramah ini, Abu Lahab marah besar dan langsung mengatakan, celaka kamu sepanjang hidupmu. Apakah hanya untuk tujuan ini kau kumpulkan kami? Kemudian Allah turunkan surat Al-Lahab yang berisi ancaman keras untuk Abu Lahab. Para ulama memahami bahwa turunnya surat Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat, karena surat ini berisi ancaman untuk Abu Lahab dan juga istrinya, dalam bentuk azab di neraka kekal selamanya. Dan Abu Lahab beserta istrinya, keduanya mati kafir, selalu menentang Islam. Padahal surat ini turun 10 tahun sebelum meninggalnya Abu Lahab. Pada saat perang Badar, Abu Lahab tidak ikut perang, tapi dia meminta Al-Asy bin Hisham bin Mughirah untuk menggantikannya dengan membayar 4.000 dirham. Abu Lahab meninggal 7 hari pasca perang Badar karena sakit parah, seperti ta'un yang mereka sebut dengan Al-Adasah. Setelah mati, jasadnya tidak diurusi selama 3 hari hingga berbau.
Ketika mereka merasa khawatir bisa membahayakan, mereka menggali tanah. Lalu mayat Abu Lahab dimasukkan ke lubang dengan kayu. Setelah masuk, mereka mengubur dengan melempari kerikil dan tanah dari kejauhan ke dalam kuburan sampai semua terkubur, karena mereka tidak kuat dengan baunya. Itu tadi akhir dari kehidupan seorang Abu Lahab yang menghinakan Allah dan Rasul-Nya, yang menghinakan agama Islam, yang menjadikan dirinya dihinakan oleh Allah dan mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Anak-anak yang Allah rahmati, maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Lahab ini, yaitu pertama, bahwa ketika ada keluarga kita, anggota keluarga kita yang memberikan nasihat yang baik, maka dengarkanlah, karena mereka adalah orang-orang yang menyayangi dan mencintai kita. Jangan sampai kita malah kemudian marah-marah atau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Jika kita belum bisa menerima nasihat itu, sebaiknya diam terlebih dahulu, bukannya kemudian marah-marah, membentak, atau mengatakan satu kata yang kemudian menyakiti hati keluarga kita. Nah, tentu saja masih ada banyak hikmah yang lainnya yang bisa kita pelajari dari kisah Abu Lahab. Tapi untuk saat ini cukup itu dulu ya. Yang penting anak-anak bisa mempraktekkan di rumah, tidak lagi kemudian membangkang, membentak, atau malah marah-marah ketika dinasehati kebaikan oleh anggota keluarga kita, oleh ayah ibu kita, abi umi kita, dan juga kakek nenek, bahkan kakak, adik, atau saudara yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.